Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, santriwan santriwati Pondok Pesantren Putra Al-Wahabiyah 1, Pondok Pesantren Al-Alfiyah 2, Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini marilah kita banyak-banyak bersyukur atas karunia Allah yang diberikan, ini nikmat iman dan Islam, dan juga tentunya nikmat kesehatan yang Allah berikan. Maka dari itu kita maksimalkan nikmat yang Allah berikan tersebut dengan melakukan apa yang telah diperintahkannya dan apa yang dilarangnya. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan yang kemarin. Nah, kalau kemarin itu hanya membahas tentang judul saja, Kitab Ahkamit Thaharati. Kalau sekarang kita sudah masuk kepada pembahasannya. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amadana bi asrarim wa ada alaina min barakatin fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilihat di kitab kalian masing-masing setelah kita kemarin membahas tentang Kitab Ahkamit Thaharati, kalimat. Nah, kalimat itu ada isim, fi'il dan huruf. Nah, ini kita lanjutkan ke pembahasannya, itu al-miyahu allati yajuzu at-tadhiru. Baiklah, bisa dilihat di papan akan saya tuliskan untuk melanjutkan PMK yang kemarin. Kalau kemarin sudah saya jelaskan, kalau ketika kita membaca kitab, kita itu harus tahu itu kalimat apa. Nah, setelah itu pasti kita itu harus mengetahui, setelah kita tahu kalimat tersebut kalimat apa, kita juga harus tahu lafadz tersebut itu dibaca apa atau beri'rab apa. Karena memang setiap kalimat itu ada i'rabnya. I'rab itu apa? Taghyiru awakhiril kalim lil amili at-dakhilati. Artinya apa? I'rab adalah perubahan akhir kalimat dikarenakan berbeda-bedanya amil yang masuk. Mudahnya seperti ini. Ada ja'a zaidun, itu contoh paling umum. Ra'aitu zaidan. Ada marartu bizaidin. Nah, yang dinamakan i'rab itu apa? Perubahan akhir kalimat inilah. Yang asalnya dibaca dun, bisa dan, bisa din. Nah, dikarenakan amil yang masuk. Amil itu apa? Lafadz yang mempengaruhi lafadz tersebut, lafadz setelahnya. Itu namanya i'rab. Kalau ditanya kalimat apa? Kalimatnya kalimat apa? Ketika kamu ditanya, Kitab Ahkamit Thaharati. Kitab itu kalimat apa? Kalimat isim. Dibaca apa? Atau beri'rab apa? I'rabnya rafa, nasab. Kalau di dalam kitab itu jelaskan, i'rab itu ada 4. Yang pertama adalah i'rab rafa. Yang kedua ada i'rab nasab. Yang ketiga i'rab jar. Dan yang keempat adalah i'rab jazm. Jadi jangan sampai kalian ketika ditanya kalimat apa? Kalimat isim atau kalimat fi'il atau kalimat huruf. I'rabnya apa? I'rab dibaca apa? Jadi kalau tidak rafa, nasab, jar ya jazm. Antara 4 ini. Jangan sampai kamu dibaca i'rab itu ada berapa? Ada 5. Tidak. I'rab atau akhir kalimat itu ya ada 4 ini. Ada rafa, nasab, jar, jazm. Nah, gitu ya. Bisa dipahami? Nah, jadi nanti setelah kita tahu tahapan yang kedua biasanya, ketika kita tahu kalimatnya apa, dibaca apa, nah setelah itu kita bisa tahu, oh ini dibaca rafa. Karena apa? Karena menjadi fa'il atau karena apa? Nah gitu ya. Kitab Ahkamit. Paham? Biasanya, ini saya bicara tentang biasanya. Setiap i'rab itu memiliki tanda masing-masing. Kalau rafa itu biasanya alamat yang asal itu adalah dhammah.
Kalau nasab biasanya tanda yang asal adalah fathah. Kalau jar tanda yang asal adalah kasroh. Kalau jazm tanda yang asal adalah sukun. Ini adalah tanda-tanda kalimat atau i'rab. Nanti kalau mau dijelaskan lebih panjang lagi di kitab-kitab yang lebih besar, itu dijelaskan rofa itu memiliki 4 tanda, nasab memiliki 5 tanda, jar memiliki 3, jazm memiliki 2. Setiap lafadz, setiap dhammah, ketika rofa memiliki dhammah, ada dhammah, ada wawu, ada alif nun, itu lebih panjang lagi. Paling tidak kalian tahu lah i'rab itu apa saja, rofa, nasab, jar, jazm. Wes. Untuk memudahkan kalian dalam baca kitab, jadi gini, ketika kamu tahu itu kalimatnya apa, misalkan langsung lafadz yang selanjutnya al-miyahu, ada al-miyahu, allati ya juzu, allati ya juzu, at-tadhiru. Nah, gitu ya. At-tadhiru, ada jaknya. At-tadhiru. Guys, tidak saya harapkan dulu ya, biar kalian paham. Jadi al-miyahu. Baiklah. Ketika kita lihat lafaz di sini, al-miyahu, sudah dipastikan al-miyah di sini adalah kalimat isim. Tandanya kemarin sudah dijelaskan, di antara kalimat isim itu adalah tandanya al, adanya al. Al-miyahu adalah kalimat isim. Al-miyah itu dibaca apa? Rofa'kah, nasabkah, jarkah, atau jazmkah? Perlu diingat, untuk i'rab yang masuk kepada kalimat isim itu hanya 3. Kalau tidak rofa, nasab, jar, pilihannya cuma 3. Jangan sampai kamu bilang kalimatnya apa? Kalimat isim dibaca apa? Jazm. Itu keliru. Paham ya? Jadi yang sudah dipastikan bisa masuk pada kalimat isim itu ada 3. Yang pertama adalah rofa, yang kedua adalah nasab, yang ketiga adalah jar. Kalau kalimatnya itu kalimat fi'il, ya, kalimatnya itu adalah kalimat fi'il, yang masuk itu biasanya hanya rofa, nasab, sama jazm saja. Jadi jar ini khusus untuk i'rab rofa. Ya Allah, jar itu hanya bisa masuk kepada kalimat isim. Kalau jazm itu hanya bisa masuk pada kalimat fi'il. Nah, hanya kita saja ya. Yes, al-miyahu. Al-miyahu. Nah, utawi piro-piro banyu. Perlu saya ingatkan, untuk membaca kitab, ketika di awal pembahasan, itu pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya utawi. Atau bisa disingkat dengan mim. Itu menandakan bahwa di sini adalah kalimatnya berupa mubtada. Mubtada itu apa? Lafadz yang dibaca rofa, yang jatuh di awal kalimat. Al-miyahu, kalimatnya kalimat isim, tandanya adalah al. Dibaca apa? Dia dibaca rofa karena dhammah. Tandanya apa? Dhammah. Kenapa kok bisa al-miyahu? Karena dia adalah jamak taksir. Nah, nanti di jenjang yang selanjutnya nanti dijelaskan tanda dhammah itu apa saja. Ada isim mufrad, ada jamak taksir, ada jamak muannats salim, fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Al-miyahu. Yang penting kalian sudah paham dulu bahwa al-miyah di sini adalah kalimatnya kalimat isim, dibaca rafa, tandanya adalah dhammah. Terus lanjut, di sini kan ada berapa lafaz? 1 al-miyah, allati ya juzu, at-tadhiru. Ada 4 kalimat. Sudah ketahui kalau ini kalimat isim. Lanjut lafaz yang kedua, allati. Bisa dilihat dari lafaznya saja. Dia ada alnya, otomatis dia adalah kalimat isim. Isimnya apa namanya? Isimnya adalah isim mausul. Untuk keterangannya itu nanti kalau kalian sudah lebih paham tentang materi ini, selanjutnya nanti akan ditambah teorinya. Karena saya tidak mungkin menjelaskan atau mempraktekkan yang kalian belum dapat teorinya. Jadi nanti kalau membaca kitab kuncinya 1, itu kalian sudah teorinya sudah bisa.
Yang kedua, prakteknya juga oke. Nah, gitu. Antara teori dan praktek nanti harus seimbang. Kalau tidak seimbang, teorinya saja nanti kita tidak akan bisa untuk mempraktikkan. Kalau praktek saja tanpa adanya teori, kita juga tidak akan bisa. Nah, gitu. Allati kalimat isim, isinya namanya isim mausul. Tandanya adalah al. Nah, allati. Terus lafaz yang ketiga adalah kalimat apa? Ya juzu. Nah, apakah isim atau fiil atau huruf? Ya juzu maknanya kan wenang atau diperbolehkan. Nah, gitu. Ya juzu tanda kalimat fiil karena nanti di belakangnya ada fa'il. Ya juzu. Fiilnya adalah fiil mudhari', jaza ya juzu. Kaidahnya bagaimana? Kalau fiil mudhari' itu hukumnya adalah mu'rab. Oh ya, belum saya jelaskan ya. Nanti dalam suatu lafaz atau kalimat itu ada dua hukum. Yang pertama adalah yang namanya mabni, ada yang namanya mu'rab. Artinya bagaimana? Intinya gini, kalau mabni, harokat akhirnya itu tidak akan pernah berubah. Tapi kalau mu'rab, harokat akhirnya berubah. Setiap lafaz yang terkena hukum i'rab itu dinamakan mu'rab atau akhirnya bisa berubah. Seperti lafaz zaidun, zaidan, zaidin. Ini adalah lafaz yang mu'rab. Berbeda dengan mabni. Kalau mabni itu akhirnya tidak akan berubah lafaznya. Setiap lafaz yang terkena hukum bina, maka hukumnya adalah mabni. Gampangannya seperti ini. Jadi kalimat isim, kalimat kan ada tiga. Ada kalimat isim, ada kalimat fiil, ada kalimat huruf. Nah, kalau kalimat isim itu hukum asalnya adalah mu'rab. Nah, hukum asalnya adalah mu'rab karena dia itu harokatnya bisa berubah. Bisa zaidun, zaidan, zaidin. Akhirnya harokat akhirnya berubah. Maka dinamakan mu'rab karena terkena hukum i'rab. Tapi kalau fi'il itu nanti hukumnya, hukum asalnya adalah mabni. Kalau kalimat huruf juga mabni. Akan tetapi ada kalimat isim itu yang hukumnya mabni. Ketika kalimat isim tersebut serupa dengan kalimat huruf, dengan serupa yang dekat. Contohnya allati ini adalah kalimat huruf yang mana dia itu serupa dengan kalimat isim yang serupa dengan kalimat huruf, maka dihukum mabni. Sampai kapanpun dia itu tetap allati. Nah, gitu. Alladzi, allati. Nah, gitu. Terus kalimat fi'il hukum asalnya adalah mabni karena dia terkena hukum bina. Gitu ya. Makanya kalau kalian belajar soroh mesti diajari yang namanya bina. Entah itu bina soheh atau bina salim, nah, atau bina ajwaf, bina lafif dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Nanti itu dijelaskan di dalam sorof. Itu makanya dia hukum asalnya adalah mabni fi'il tersebut. Kecuali fi'il mudhari'. Karena fi'il mudhari' itu bisa berubah. Tapi fi'il mudhari' itu nanti harokat akhirnya biasanya mesti dibaca dhammah. Selagi dia tidak kemasukan amil nawasib atau amil jawazim. Amil nawasib itu apa? Mungkin di amsilati yang dijelaskan. Amil yang menasabkan seperti itu an, lan, idan, kailam, mukailam, jun dan sebagainya. Amil jawazim itu apa? Amil yang menjazmkan. Yang mana menuntut lafaz tersebut dibaca jazm. Nah, gitu. Lam, lamma, lam amar dan sebagainya. Karena ya juzu fi'il mudhari' di sini tidak bertemu amil nawasib dan jawazim, otomatis harokat akhirnya harus dibaca rofa atau dhamma. Ya juzu. Nah, ingat kalau ada kalimat fi'il, karena ya juzu ini kalimat fi'il, pasti nanti ada fa'ilnya. Karena kaidahnya adalah setiap pekerjaan itu pasti ada yang mengerjakan. Nah, mungkin ada doroba, mukul. Siapa yang mukul? Pasti ada pelakunya. Namanya fa'il. Nah, fa'ilnya mana? Ini at-tadhiru. Nah, at-tadhiru. Ini juga kalimat isim. Tandanya al. At-tadhiru. Dibaca rofa. Karena fa'il. Nah, nanti di
kitab selanjutnya kalian akan dijelaskan. Kalau teori kalian sudah ada. Yang penting kalian sudah tahu kalimat apa, terus dibaca apa. Kalau ini tadi dibaca rofa. Terus ini mabni. Sampai kapanpun dia itu alati. Nah, seperti itu. Ya juzu dibaca rofa karena tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim. At-tadhiru juga dibaca rofa karena dia menjadi fa'il. Kalimatnya kalimat isim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada salah kata atau keterangan ada tingkah laku baik sengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kelancaran dalam mencari ilmu sehingga kita dapat ilmu yang bermanfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.